panggilan kelas kita tadi apa? Yang pertama disiplin, kedua tanggung jawab, ketiga kreatif, keempat terakhir jujur. Nah, yang pertama tadi apa aja Bapak? Disiplin. Disiplin kita pertama datang tepat waktu. Habis itu pulang tepat waktu. Disiplin menggunakan pakaian sekolah. Jangan pakaian hendak ke pasar dibawa ke sekolahan. Misalnya sepatu, harus pakai sepatu hari Senin, datangnya pakai sandal kalau jepit. Kemudian tanggung jawab. Nah, tanggung jawab dengan kebersihan kelas, kebersihan apalagi lingkungan. Misalnya ada sampah, diapakan sampahnya? Dibuang mana? Bak sampah. Habis itu memelihara mejanya, kursinya jangan sampai hancur-hancur diapa-apain. Nah, itu namanya tanggung jawab. Ini kelas ini bukan milik sekolahan atau milik siapa, ini milik kalian semuanya. Karena adik kalian sekolah di sini, kalian juga merasakan dampaknya juga kalau misalnya dirusak kelasnya, karena kalian pas naik kelas rusak juga kelasnya. Jadi kalian ketika di dalam kelas ini menjaga juga kelasnya supaya kada rusak. Itu namanya tanggung jawab. Terakhir yang selanjutnya kreatif tadi apa? Dalam pembelajaran itu harus kreatif. Kita belajar harus kreatif. Jangan diam aja. Kalau ada yang tidak paham ditanyakan. Kalau Bapak bertanya jawab. Nah, itu kalau misalnya kada paham tanya aja. Gunakan kreativitas kalian dalam pelajaran. Jangan diam aja. Ada takut, Bapak diam aja. Pas ada pertanyaan kan dari Bapak, Bapak menjawab karena pada paham dan tidak bertanya. Kemudian percaya diri. Nah, percaya diri itu kalian tuh harus percaya diri dengan diri kalian sendiri. Jangan sampai kada percaya diri karena ketika menjawab soal ada pertanyaan atau kuis yang bersifat catatan ya meniru ya, karena kada percaya diri dengan kemampuan diri sendiri, meniru punya kawan karena padahal punya kawan tuh kada mesti jawab benar. Nah, itu namanya tidak percaya diri. Jadi kita harus percaya diri. Kemudian terakhir jujur. Nah, ini jujur paling penting. Kalian hidup dimanapun, kalau hidup jujur itu pasti dicari orang. Di Indonesia ini orang pintar banyak, orang cerdas banyak, tapi orang jujur sedikit. Kenapa? Kita lihat banyak aja orang korupsi, orang tuh pintar-pintar aja, cerdas-cerdas saja orang pendidik. Komunitas Belajar Residensial Makmur. Jadi pertanyaan pemantiknya, Bapak dan Ibu setuju atau tidak hukuman dapat mendisiplinkan anak? Menurut Ibu atau Bapak, Anda setuju kah? Hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Setuju Pak, tapi hukumannya yang menurut Bapak. Ya. Kata Ibu tadi kan ada yang setuju. Kalau ada yang tidak setuju kan? Setuju. Ya, Pak Misri kalau setuju alasannya lebih diedukasi aja kepada anak-anak itu untuk tidak melakukan kesalahan lagi. Kalau untuk hukuman itu untuk zaman sekarang saya kurang pantas. oh ya, terima kasih Bapak Misri atas tanggapannya. Dan terima kasih juga kepada industri tanggapannya yang menganggap bahwa hukuman dapat mendisiplinkan anak. Untuk jawabannya nanti kita bisa lihat di slide-slide selanjutnya. Kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Apakah setuju? Hukuman tapi dengan hal-hal yang positif. Setuju. Ya, kemudian memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju? Ya, setuju. Selanjutnya kita belajar tentang teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Teori motivasi perilaku manusia itu ada 3 Bapak Ibu. Di situ untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman itu adalah motivasi eksternal. Untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi juga motivasi eksternal. Kemudian yang ketiga, menghargai diri sendiri itu motivasi internal.
Jadi yang ketiga ini adalah motivasi yang tertinggi pada diri kita sebagai seorang guru. Yang pertama, kita untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalnya kita sebagai seorang guru, motivasi kita apa sebagai seorang guru? Apakah kita ingin menghindari hukuman, ataukah kita mendapatkan imbalan dari atasan, misalnya pujian atau menaikkan pangkat, atau yang terakhir untuk menghargai diri sendiri atas tanggung jawab kita sebagai seorang guru, atas pekerjaan kita, tanggung jawab kita, mari kita menghargai diri kita sendiri. Itu adalah motivasi internal, yang mana menurut Bapak Ibu. Nah, yang pertama yang terendah, yang kedua mendapatkan imbalan itu yang sedang lah. Semua orang pasti ingin mengharapkan imbalan. Yang ketiga ini yang motivasi internal, motivasi dengan tujuan disiplin positif. Itu yang nanti akan kita ajari. Kemudian menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu adalah tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi kita misalnya seorang guru kita ini tidak hanya patuh pada perintah dari atasan atau perintah dari institusi, tapi kita juga cakap memerintah diri sendiri. Memerintah diri sendiri itu misalnya kita bisa motivasi atau apa, kehendak kita sendiri, bukan karena hukuman, bukan karena hadiah, tetapi dari diri kita sendiri, kesadaran kita sendiri, kita berinisiatif dalam melaksanakan tugas kita tanpa ada iming-iming dari eksternal, dari pihak luar tadi. Nah, ini ada hukuman dan konsekuensi. Hukuman dan konsekuensi ini beda. Kalau hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan, perlu terjadi dan sifatnya mendadak. Sementara konsekuensi telah disepakati bersama dan pelanggaran dibuat tidak nyaman untuk sementara. Jadi beda kalau ada hukuman dan konsekuensi. Dari pertama tadi kan itu ada hukuman. Kalau hukuman itu sifatnya menyakitkan, sifatnya ada hubungannya dengan misalnya pembelajaran. Misalnya anak murid ibu datang terlambat di kelas misalnya, atau ibu suruh lari keliling lapangan 10, itu kan ada hubungannya dengan pelajaran. Nah, itu dianggap sebagai hukuman yang menyakitkan, yang biasanya kadang hanya fisik aja, tapi misalnya verbal dengan ucapan-ucapan untuk masuk dari hukuman. Kemudian kalau konsekuensi ini sudah kita bikin kesepakatan antara bapak dan ibu dengan murid, ada konsekuensinya. Ini misalnya kita tulis di sini konsekuensi kelas. Misalnya bila terlambat misalnya membersihkan mejanya sendiri, kan itu kan masih ada sangkut pautnya dengan pendidikan. Misalnya membaca di mejanya sendiri, nah itu termasuk dari konsekuensi. Beda dengan hukuman. Kalau hukuman sifatnya menyakitkan, kalau konsekuensi ada kesepakatan kita bersama. Nah, tindakan buruk ini ada hukuman atau konsekuensi. Menurut Bapak Ibu, mencatat 100 kali di buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Itu termasuk apa Bapak Ibu? Konsekuensi lah. 100 kali. Nah, kita lihat lagi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir sekolah. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Bisa konsekuensi karena pelajaran PJOK. Kita lihat hasilnya. Nah, ini kalau lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat tadi untuk pelajaran PJOK, konsekuensi karena berhubungan dengan pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Kalau mencatat 100 kali buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi
karena terlambat ke sekolah itu adalah hukuman. Kebanyakan kan bisa mengolah anak tuh takutnya atau kira lari mengelilingi lapangan basket, termasuk hukuman. Murid diminta untuk saat hukuman menggantikan tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah, itu konsekuensinya. Konsekuensi siswa tersebut ketika mencoret-coret itu berarti harus mengganti tugas teman. Kemudian bersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol, masuk dari konsekuensi. Nah, ini berbeda hukuman dan konsekuensi. Sesuatu yang menyakitkan, kalau hukuman satu menyakitkan harus terjadi, konsekuensi itu sesuatu harus terjadi, membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Sedangkan konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam waktu jangka pendek. Anak membenci kedisiplinan. Kalau hukuman akibatnya konsekuensi anak menghargai disiplin. Kalau selanjutnya mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman konsep diri yang buruk, sedangkan konsekuensi konsep diri yang baik. Dan itu selanjutnya terus sampai merasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai, konsekuensi kehilangan hak. Intinya kalau konsekuensi dan hukuman ini hampir sama, tapi beda penerapannya. Misalnya hukuman lebih berat daripada konsekuensi. Apa itu restitusi? Nah, tadi kita sudah belajar hukuman, konsekuensi, dan yang terakhir restitusi. Restitusi ini adalah tahapan paling tinggi dalam pembentukan atau perbaikan dari kesalahan anak. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka tidak bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka sendiri dan bantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi, tujuan mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu menurut dosen tahun 2004. Nah, ini identitas gagal. Identitas gagal itu ada hukuman, kalau identitas sukses ada konsekuensi dan restitusi. Identitas gagal itu ada sesuatu yang menyakitkan, itu sudah kali kita pakai lagi sudah untuk di pendidikan masa sekarang. Sekarang kita untuk kurikulum merdeka, identitas sukses yang kita pakai disiplin positif, yaitu konsekuensi dan restitusi. Kalau restitusi merupakan pilihan, kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Jadi intinya kalau restitusi ini Bapak Ibu, kalau anak salah itu kadang kita hukum, cuma kita melakukan pendekatan secara persuasif. Apa-apa yang merupakan kendala dari dia kesalahannya tuh kita berpandir aja, kayak ibarat kita tuh sudah sekarang ini kalau guru tuh sudah difungsikan sebagai psikolog di dalam sekolahan. Jadi ada sekedar tidak ngajar lagi, kita sudah masuk ke ranah psikologi anak. Jadi kita sekarang tuh tugas guru tuh tidak hanya mentransfer informasi atau pengetahuan, tapi juga kita bagaimana mendidik anak tersebut agar perilakunya lebih baik melalui kayak kita sebagai seorang psikiater ya Pak, kita berlaku sebagai mereka juga. Nah, ini 9 ciri restitusi, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. 2. Memperbaiki hubungan. 3. Tawaran bukan paksaan. 4. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. 5. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. 6. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Keyakinan kelas. Nah, pertama dalam budaya positif itu kita harus bisa membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan pernyataan-pernyataan universal yang dibuat dalam bentuk kalimat positif. Jadi keyakinan kelas itu dibentuk kalimat-kalimat positif, beda dengan peraturan. Kalau peraturan di kelas kan kita bikin peraturan kelas, siswa tidak boleh merokok, itu kan peraturan namanya. Tapi kalau keyakinan kelas, siswa
bertanggung jawab dengan kondisi kelasnya. Nah, itu kan berarti bertanggung jawab terhadap kelasnya. Banyak tuh aspeknya, tidak merokok, bertanggung jawab membersihkan kelas. Contoh keduanya tadi ada pertanyaan kan Bapak Ibu? Kalau di video itu tadi kan siswa itu dengan sadar diri Pak malah menyadari kesalahannya. Kalau yang di lapangan misalnya dia itu keras kan egonya tinggi misalkan mengkalahi. Ada sadar ini Pak dengan yang dilakukannya itu salah. Kalau di video ini kan tinggal menggiring aja kita lagi dia kan sadar melakukan salah. Kalau yang di lapangan biasanya dia itu egonya tinggi kan merasa dia itu paling benar kayak apa itu. Nah, pertama kan tadi kita menstabilkan identitas dulu, panggil misalnya si siapa berkelahi Pak Adil dengan Mawar. Setelah itu pasti isi argumen masing-masing. Ya, pasti dia Pasti panggil satu kan. Kita jangan membela Pak Adil, kita misal panggil Mawar. Kita anggap dia Mawar. Oh Mawar, Bapak paham aja Mawar ini sudah melakukan itu pasti Bapak ingin jaga itu marah juga. Nah itu kan begitu, tanyakan lagi siapa punya yang sudah dia lakukan tuh akibatnya apa, jadi enak baginya tuh ke